Di setiap ibadah zahir nikah, supaya dia wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maka harus ada 10 ibadah batin yang menyertainya. Ya sakancer ibadah zahir nih, apapun ibadah zahir itu gawe. Contoh baru itu sembahyang, sedekah, puasa, silaturahmi, atau apa malik, lalu tuntut rizki, itu ibadah juga. Lah aku harus ngarah 10 hal ibadah batin sak temani. Nabi sak pertama nikah adalah al-iman. Pada saat kita sholat, maka ada iman di situ, di dalam batin kita, di dalam ruhani kita. Sehingga lamun ndek menu, maka solatnya kita itu adalah solatnya orang munafik. Nah ini jeri ruwen. Lamun kanak lain malik ndek tergolong ujuk itu, misal aku pecu lalu ngaji lalu sembahyang nanti kata bengkepeng isi amal. Nah, lain hal no. Ya no. Jadi ibadah zahir yang tidak ada disertai dengan ibadah batin di situ, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sedekah itu ibadah zahir, memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain. Tapi kalau tidak didasarkan dengan iman, ya nggak bisa. Maka itu hanya pemberian biasa. Apa kekurangan tanang membantu orang-orang di luar Islam ini? Negara-negara mara Prancis, Amerika nih, setiap ngarak bencana, wah malah dia paling julung negara memberikan bantuan tiap ngarak bencana kemanusiaan. Tapi dia tidak ada ini, maka tidak bisa. Nah, contoh sepele oleh itu adalah kalau orang itu beribadah tidak dilandasi dengan iman, maka itu adalah ibadah dengan munafik. Nah, jadi ruan doang, adik ensak teparang, apa pecu isi. Nah ini yang terjadi di zaman Rasulullah. Nah, ini kisah pertama. Lalu kedua yang harus arah oleh dalam ibadah zahir nikah adalah ibadah batin yang harus ada di dalam ibadah zahir, ketaatan zahir itu adalah al-ikhlas. Ini ikhlas itu di kolbu, bukan di badan. Maka disebutkan innamal a'mal binniyat. Pegawaian nikah tergantung daripada niatnya. Kalau niatnya hanya untuk dipuji, ya sudah, dia tidak usul ke Allah ibadahnya itu. Nah, sehingga yang disebut dengan ikhlas di dalam ibadah zahir itu, ikhlas itu ada di dalam kolbu, yaitu kolbunya yang benar-benar lillahi ta'ala. Harta yang hamba sedekahkan ini, ya Allah, itu pun datang dari engkau. Engkau yang memilikinya secara hakikat. Dan kalaupun sekarang hamba menginfakkannya, itu pun kepada hamba engkau, ya Allah, yang sedang membutuhkannya. Itu ikhlas. Murni, tidak dicampur dengan apapun. Nah, saketelun adalah as-sabru, sabar.
Jadi kalau di dalam ibadah zahir tenika tidak ada kesabaran di dalam kolbu kita, di dalam rohani kita, maka tergesa-gesa, terburu-buru, pokoknya sak bencak selesai atau sering terdengar yang penting gugur kewajiban. Ndek sabar zikir 100 kali. Kena subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ndek ini tuksarul ibadah wa dawamuha ilal maut. Nika ndek ini memperbanyak ibadah dan dilanggengkannya sampai ajal kita tiba itu ndek ini. Karena di narak nih onya-onya mandi junub ndek sabar nyong pokok bareng ndek sah mandi junub no. Atau kondisi teiter cuaca panas nu kan sembayang kedohor balik cuaca panas ini terbarang yang saking tidak tahan si hawa panas nu mun terserpat ke sembayang semua. Berarti dia tidak ini. Berarti ibadah zahirnya tidak disertai dengan ibadah batinnya. Apa? Sabar itu. Sabar itu di dalam qalbu. Dikit. Nah, yang keempat adalah hudurul qalbi. Di dalam oleh ibadah zahir tenika harus mengarah dia menghadirkan qalbu kita. Hudurul qalbi, bukan hudurul akli. Ini ingat nih. Ya, khusyuk itu bukan di sini, tapi khusyuk itu adalah ketundukan qalbu. Embe tahu penyakit-penyakit sak luar biasa bahaya niki. Ujub, takabur, riya. Nah itu embe tahu. Qalbu bukan di sini. Maka kalau tidak ada kehadiran qalbu di dalam ibadah zahir, ya sudah. Tidak ada ketundukan di dalam ibadah kita, tidak ada kepasrahan, tidak ada napi, dinara napi istilah, tidak kan? Ya bahkan untuk ngarak niat bisa mencerminkan itu lillahi ta'ala. Paling tidak ada kehadiran kolbu di dalam ibadah zahir itu adalah pertama tingkatan tidak ada kehadiran niat iman di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehadiran kolbu di dalam ibadah, dia tidak ikhlas. Ini yang sejatinya kolbu itu hanya dia tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di dalam ibadah zahirnya tidak dihadirkan kolbu dalam bentuk sabar, ya sudah. Jadi kehadiran hudur qalbi di dalam ibadah zahir itu sangat menentukan usulnya ibadah kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling pertama hadirnya qalbu di dalam ibadah kita itu adalah adanya niat yang mencerminkan adanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang muncul di situ adalah lillahi ta'ala. Ini. Jadi hudurul qalbi. Jadi ingat yang disebut di situ hudurul qalbi, bukan hudurul akli. Kalau akli itu dia memahami, fungsinya dia memahami. Tapi kalau qalbu itu dia lebih kepada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah terus sak kelima, di dalam ibadah zahir kita, ketaatan zahir kita harus ada ketaatan batin dalam bentuk takzim. Ini takzim ini nabi pengagungan tiba desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun dinara pentakziman ujuk Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah zahir dan ini usul. Maka subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi itu mencerminkan kalau orang itu takzim kepada seseorang berarti orang itu sudah menempatkan dirinya rendah, lebih rendah dari orang itu. Dan kita takzim, qalbu kita takzim kepada Allah, itu akan menghadirkan diri kita yang senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takzim. Saking takzim tiba di Allah Subhanahu wa ta'ala nyekan sembahyang di tebani ngerak-ngerak. Waktu ucap kena Allahu Akbar. Lagu Arab baik sa sembahyang menintang sembahyang. Atas andang, yulu andang. Yang seharusnya adalah dia menghadap, menundukkan ini ke tempat sujudnya. Baru setelah asyhadu an la ilaha illallah penglihatannya itu tertuju ke sini. Menyaksikan apa namanya? Simbol, tanda pengesaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyaksikan ada Nur Muhammad di sini. Boleh telunjuk nih. Saya nggak lahir. Nur Muhammad itu ditaruh di kening Nabi Adam alaihi salam. Lagu Nabi Adam alaihi salam berlaku tiba desida Allah. Ya Allah berembentang ke seksian, serminan, keagungan, cahaya, keturunan kesakni. Maka dipindahkan oleh Allah Nur Muhammad dari kening Nabi Adam alaihi salam ke telunjuknya. Maka mau seksian di si Adam alaihi salam. Jadi di semua gerak anggota badan kita itu harus menunjukkan qalbu yang takzim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia mbah penentang ke ini contohnya ke sembahyang nih menu andang dulu nuntut mata itu dia ke tempat sujud. Itulah yang disebut dengan khusyuk. Oke, takzim. Jadi yang ulang di dalam ibadah zahir nikah harus arah ibadah batin atau ketaatan batin sakeliman sakeparan arah takzim, mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan bersodakoh lantaran adik enteparan baik, dia belum bertakzim kepada Allah. Dia bertakzimnya ke setan, ke iblis, ke hawa nafsunya. Iya ampun Syekh Abdul Qadir Jailani, yang disebut syirik itu bukan hanya menduakan Allah dengan makhluknya. Lagu sak teparan aran syirik itu pun menuruti hawa nafsu. Ibadah pegawaian amaliyah tidak didasarkan dengan iman, tapi lebih kepada sanjungan-sanjungan, maka itu juga syirik bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, sak keenam di dalam ibadah zahir itu harus disertakan dengan ibadah batin, ketaatan batin dalam bentuk khauf, yaitu takut. Nah, ini. Jadi harus terbaik barang rasa takut. Nah, sakep itu, nah khauf ini
kuat lo bahas ini. Bahkan arah sampai taubat inabah selebih mengedepankan rasa takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Saat itu nikah ada yang disebut dengan roja, pengharapan. Pengharapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan ibadah hamba yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan ketidakhusyuan, yang penuh dengan tidak didasarkan kepada ilmu pengetahuan yang sempurna, atau tidak didasarkan kepada ainul yakin, ilmul yakin, hakul yakin. Itu harus ada pengharapan di dalam diri kita untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lisan hamba begitu kotor, girangang hina dinain dengan ngumpet dengan memalik, berkata-kata kotor. Tapi Engkau izinkan lisan ini untuk menyebut namamu yang agung ya Allah, namamu yang suci ya Allah. Harus harap Dementang buka biwih dan ya Allah, ia langan tantama makanan-makanan hasil menipu, makanan-makanan hasil riba ya Allah. Lalu makin munda izinan lisan ini dibuka menyebut namamu yang agung. Itu harus ada pengharapan dari lisan kita yang kotor ini. Begitu dia menyebut Allah, ada pengharapan penghambaan kita, pengabdian kita, takzim kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Malik sebut dua. Ya Allah, pada saat itu baca Quran, mata ini sering melihat yang haram ya Allah. Tapi sekarang Engkau izinkan ia membaca Al-Quran, kalammu yang begitu suci. Terimalah ya Allah. Nah, itu. Hadirkan itu yang disebut dengan hudurul qalbi. Sehina-hina sependosa-pendosanya kita, jangan sampai ini tidak ada. Kalau ini tidak ada, pengharapan kepada maghfirah Allah, pengharapan kepada rahmat Allah, maka orang itu sombong. Wahyan tentang takdir sida-sida Allah meni. Jadi ngeraos kotor-kotor itu iblis. Maka kalau dia keturunannya Nabi Adam alaihi salam, maka dia adalah manusia yang senantiasa ada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semerasa bejat, semerasa maksiat harus. Saya lamun dinaran nih berarti dia sombong. Dia sudah bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalimatnya Allah begitu jelas. Allah mencipta dengan Rahman dan Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam ini. Bagaimana Allah mencipta? Ar-Rahmanir Rahim. Jadi harus tertanam oleh dalam qalbun. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Maka itu, kalau itu sudah ada, muncul pengharapan pada sida Allah. Semaksiat-maksiat itu, seingkar-ingkar itu, maka hadirkan Nabi ini para Malik naiknya Allah lalu melanggar kemaksiatan, tapi
sekarang engkau izinkan ia melangkah untuk menuntut ilmu marah ini, maka hamba mohon ya Allah, kaki yang hina ini engkau terima saat ini dalam pengabdiannya kepada engkau menuntut ilmu. Nah itu apa malik awak berduit patuh. Begitu kita sholat, bungkus si pakaian seolah bersih lagi suci, maka sebut di situ ya Allah, tato duit oleh awak ini. Tapi sekarang engkau izinkan ia berpakaian dalam rangka takzim di dalam menyembahmu, karena engkau maha jamil, engkau maha indah, dan engkau mencintai yang indah-indah. Hadir dia, usul dia pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dede setrika tatun. Itu namanya menyakiti diri sendiri. Fikih sadis senu Islam. Intinya di situ dia bertaubat. Nah, ingat laulat nih, lamun arak serius tebatur tesak masih tatun. Lakukan tak tobat, dede sok-sokan kena. Wudhu dede tama dia mendidik man setrika. Dede. Saya hakimi dengar. Melahirkan lalu mbak setrika, nganatikan. Kan menyakiti diri. Di dalam Islam tidak boleh menyakiti diri sendiri. Intinya dia bertaubat dan tidak ingin lagi kembali ke kemaksiatan itu. Jadi raja itu harus selalu ada. Kalau al-iman, al-ikhlas, as-sabru, hudurul qalbi, takzim, khauf, raja ini ada, maka yang kita dapati itu adalah al-halawah. Apa itu? Kelezatan, kenikmatan di dalam beribadah. Nah, sehingga koreksi makin kembali sampai detik ini kita tidak mau rasa nikmat ibadah. Jangan-jangan kita namun ini jadi insya Allah kan harap. Lalu ini mungkin masih kurang. Ini terbersih. Mentoa dia datang. Belo-belo tentang kesembahyang. Oh, baru berterakhir dong mentok mandi, kan? Oh, siap kami sorban hidup masjid. Nah, jangan-jangan. Kan? Saat semula biasa-biasa doang tentang sembahyang, konten tas, lalu dia datang mentoa, dia datang temui, dia datang batur, saya maka tutun jangan-jangan di sini. Iya, buat benda ini rasa. Karena kolbu tidak hadir di situ, tidak menghadirkan keikhlasan, kolbu tidak menghadirkan kesabaran, kolbu tidak menghadirkan keredaan kepada Allah, kolbu tidak menghadirkan takzim, pemuliaan kepada Allah, kolbu juga tidak menghadirkan rasa takut kepada Allah, kolbu juga tidak menghadirkan pengharapan kepada Allah. Maka ini narah kelezatan di dalam beribadah, kenikmatan di dalam beribadah. Nah, ya coba koreksi makin oleh dalam diri. Lamun tersampai nek mau rasai kelezatan nikmat beribadah, jangan-jangan ada masalah oleh sak kedua, oleh sak ketelu, oleh sak keempat, kelima, keenam, kepitu. Ini. Nah, lalu kesiwa itu adalah ini menyebut semua anugerah Allah. Az-zikru min ni'matillah. Dia menyebut kolbunya, batinnya itu menyebut kenikmatan anugerah Allah di dalam beribadahnya. Ya Allah, hamba tidak bisa melakukan ini, kebaikan ini,
kalau tidak lantaran Engkau ya Allah. Sering tiang contohin, arak beduin teh harta, nih lagu ndek temele bersedekah. Itu berarti Allah belum menggerakkan kita, dan itu musibah bagi kita. Musibah itu. Tapi pada saat kita ada harta, lalu kita sedekahkan, maka muncul di situ bahwa ini anugerah. Hamba bisa bersedekah ya Allah, itu adalah anugerah dari Engkau, bukan semata-mata kemilik kemampuan hamba ya Allah. Usul dia sedekahnya, terasa akhirnya di situ. Dendek lang di menuang kanu, baru liwat dengan enggak, padahal kepeng 10 yu lagu boleh pengke, belum itu. Jadi dia harus menyebut anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kalbunya pada saat dia melakukan ibadah zahir. Apa di situ? Ndek tahu menyembah, ndek tahu beribadah ya Allah, lamun ndek lantaran desida ya Allah, lamun ndek lantaran taufik hidayah dan inayah Engkau. Rezeki saisi ta bersedekah datang dengan Allah. Sak gerakin kalbun untuk bersedekah itu pun adalah Allah. Sak sodorin iman ta untuk bersedekah itu pun digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambut dia. Sehingga wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Lamun disebut-sebut, dihitung-hitung nikmat Allah, jangan dinarak penghitungan, bau hitung saking isi duit. Nah, jadi ini menyebut di dalam kalbu kita anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muandin tendek tepeng pakaian mo, memperben tanda beribadah. Anda segera sukarwara yang tak beribadah di sini sambut itu pakaian yang membungkus tubuh hamba ini sehingga rapi menyembahmu ya Allah. Itu pun adalah anugerah nikmat Engkau ya Allah. Maka fanalah diri kita, fana semua yang ada diri kita itu lebur larut digantikan oleh al-haq itu sendiri. Nah, saat terakhir maka asyukru. Nah, sehingga justru ibadah kita itu adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur karena Allah memberikan kita keimanan kepadanya. Syukur karena Allah menaruh keikhlasan di dalam kalbu kita. Syukur karena Allah memberikan kesabaran di dalam diri kita untuk beribadah kepadanya. Syukur karena kalbu kita itu selalu hadir mengingatnya. Syukur karena kalbu kita itu takzim kepadanya. Syukur karena kalbu kita ada rasa khauf, takut di situ. Syukur karena ada di dalam kalbu kita ada pengharapan, dan syukur karena kalbu ini mampu merasakan kelezatan ibadah itu sendiri. Terus apa? Syukur karena Allah telah begitu banyak menganugerahi kita, baik yang zahir maupun yang batin. Maka syukur tingkat tingginya itu adalah beribadah, sholat. Maka karena zahir dan batin kita sudah menerima anugerah Allah, maka hadirkan zahir dan batin itu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak gini ibadahmu cuma zahir doang. Harus arah unsur batin 10 nih, baru ini usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, aku nggak bau lepas dan bau pisah antara syariat, hakikat dan makrifat. Ini contoh sepele. Yang ulang nih, sholat, puasa, sedekah,
silaturahmi, menghormati orang, menghargai dengan memaafkan orang, itu ibadah zahir. Adik ensak bagus usul ibadah zahir ni, di setiap ibadah zahir itu harus ada ibadah batin sak 10 ni. Ia tentang si ulama tasawuf ni sak 10 ni. Yaitu iman, terus al-ikhlas, terus as-sabru, terus al-hudurul qalbi, terus takzim, khauf, raja, al-halawah, kelezatan, terus apa? Zikru min ni'matillah. Yang keempat adalah asyukru. Ini di setiap ibadah zahir apapun itu. Oleh niki coba, niki kan ibadah zahir nih. Lamun hadir sak 10 ni sebagai ibadah batin, ini ada keikhlasan sida melangkah ke sini hujan-hujan, bisa angin deras, ndek ketakut tojok sak menun-menun, ya Allah. Aku hanya takut tipe azab dan sampai ndek kena entang ke menyembah tojok sida lantaran ilmu kendek nara tentang bagaimana menyembah yang baik kepadamu, ya Allah. Hadirkan itu. Wata ini nara halangan. Tidak kenal gunung, tidak kenal laut, tidak kenal samudra, maka saya harus menuntut ilmu itu. Lagu sangka. Emang harus lagu kan cermin kolbu mah. Lagu sak keras sadis nu kan emang iya lah kolbu nu. Lagu-lagu kan apa lagu-lagu sak melankolis ini. Di batas kota ini, itu emang kolbunya lagi lembut, mon. Lagu-lagu drak, kuning, komar, ya iya, intermezzo, ini di mana? Oke, jadi mudah-mudahan niki harap di dalam diri kita. Cuma yang tekanin niki. Oleh sampai sabaluk ni, lamun kenikman bau rasain kelezatan kenikmatan ibadah, coba tekani malik seni. Mungkin saja keikhlasan terkurang, atau kesabaran terkurang, atau qalbu kita tidak hadir di situ, atau ta'zim kita yang kurang, atau rasa takut kita yang kurang, atau raja kita yang kurang. Baru teojukti. Nah, kalau ini sudah ada, maka lawan dari iman apa? Kufur. Lenyapnya, fanaknya kekufuran di dalam diri kita berarti kita bakok di dalam al-iman. Nah itu. Lawannya ikhlas apa? Ndek ikhlas nu apa istilahnya? Hah? Ndek ikhlas nu apa? Apa lawan ikhlas nu? Berekengan atau apa? Kalau kita fana dari lawannya ikhlas, maka kita bakok di dalam keikhlasan. Kalau kita fana lawan sabar apa? Emosi, kan? Atau terburu-buru, maka kita bakok di dalam kesabaran itu. Kalau kita hudurul qalbi, fana dari menuruti syahwat nafsu, maka yang hidup di situ adalah qalbu kita yang senantiasa menghadap wajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan ta'zim Nabi. Ta'zim kan mengagungkan, berarti merendahkan, meremehkan. Kalau kita fana dari sifat meremehkan, maka kita bakok di dalam pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus khauf. Lawan khauf apa? Ngeremehin. Lama eru kan masih ngarap dohor. Kembe buru-buru lalu nane. Nah itu. Kalau dia fana dari sifat
ngeremeh-ngeremehin ibadah, maka dia fana di dalam haudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Raja, demikian seterusnya. Inilah yang disebut dengan fana. Lenyapnya sifat-sifat basariyah, sifat-sifat manusianya kita, tapi diganti dengan sifat-sifat al-haq. Yang paling ikhlas mencipta segala sesuatu, ikhlas ngerti Allah Ta'ala ciptaan kita. Ndek ngumuh keraguan anu meni buat kisah kita saya kita Allah Ta'ala ndek nara. Yang paling sabar siapa? Allah. Maka as-sabur, yang senantiasa terus sabar, yaitu Allah. Oke, jadi niki tahapan pertama kajian tentang fana, supaya kita bako di dalam kebaikan-kebaikan yang di situ mencerminkan asma, sifat dan af'alnya Allah. Jadi kita harus bako di dalam asma'nya Allah, bako di dalam sifatnya Allah, bako di dalam af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, dan apa yang kita pelajari mampu mengantarkan kita dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang menyembah Allah dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.